RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar.
Pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI, kebersamaan kita untuk malam hari ini dalam obrolan budaya sudah dibuka dengan sebuah lagu yang menceritakan dan juga menggambarkan bagaimana keindahan Donggala yang sudah dibawakan dalam sebuah syair lagu yang merupakan salah satu hasil karya terbaik musisi Sulawesi Tengah. Dan Kabupaten Donggala sendiri dikenal dengan kota tua karena ada salah satu monumen yang terbaik di sana yang sudah cukup tua umurnya dan usianya, dan ini juga menjadi salah satu hal yang menarik yang bisa kita lihat ketika berkunjung ke wilayah Donggala. Keindahan panorama yang menarik baik dari wisata budayanya, kemudian juga wisata baharinya menjadi nilai plus untuk wilayah Donggala, dijadikan sebagai destinasi wisata unggulan di Sulawesi Tengah. Pada kesempatan obrolan budaya malam hari ini, kita membahas tentang topik yaitu menggali ataupun potensi terpendam Desa Towale sebagai desa wisata di Kabupaten Donggala. Terimalah salam hangat kami dari Kota Palu, Sulawesi Tengah dalam obrolan budaya untuk malam hari ini bersama saya Umi Kalsum Jawas dan juga dua narasumber yang sudah hadir bersama kita, yaitu ada Bapak Kadis Pariwisata Kabupaten Donggala, Bapak Muhammad SSTP MSc, dan juga Kepala Desa Towale yaitu Bapak Muhammad Subhan SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan malam hari ini saya Umi Kalsum sebagai presenter Anda. Kita akan mungkin mengawali kebersamaan kita pada malam hari ini dalam obrolan budaya, yaitu mengetahui dulu sejarah singkat. Karena kita berbicara tentang potensi terpendam Desa Towale di Kabupaten Donggala. Artinya kita perlu mengetahui bagaimana sejarah singkat dari Desa Towale yang ada di Kabupaten Donggala. Pak Kades, silahkan mungkin boleh dijelaskan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sedikit menceritakan tentang secara singkat Desa Towale yang kami ketahui melalui tokoh masyarakat dan lembaga adat yang ada di Desa Towale. Ini Desa Towale sebelumnya ini bukan sebuah kerajaan sebenarnya kalau dulu. Jadi bahwa di Desa Towale itu tempat Raja Kaili dengan bukti peninggalan sejarahnya Bula Pampongeo. Bula Pampongeo. Iya, yang tiap tahun itu menjadi kalender. Kalender event okay. Tahunan ya, yang kami laksanakan tepat 1 Muharram. Ya. Dilaksanakan. Jadi setelah itu Desa Towale ini membentuk jadi sebuah kampung dulu setelah dari kerajaan itu. Jadi kampung ini dia memimpin 7 kampung yang ada di wilayah Banawa. 7 kampung yang ada di wilayah Banawa. Pertama itu Povelua kalau dulu. Povelua, Lumbudolo, Kola-Kola, Limbowo, Towale, Salubomba dengan Tosale. Jadi 1 kepala kampung pada saat itu yang dipimpin oleh kepala kampung pertamanya itu bernama Pintu Manila. Dengan julukannya Puelanda. Iya. Okay. Terus kepala kampung kedua itu bernama Madukala dengan julukannya Kepala Paso karena luas wilayah dia pimpin itu besar itu. Nah, setelah itu baru berubah status menjadi desa. Kepala desa pertamanya itu dipimpin oleh Karmus Induya. Ya. Yang kedua itu Indele Induya, yang ketiga Ahmad Baulur, yang keempat bernama Latungka, yang kelima nama Dola, yang keenam itu Karteker Bedela Marauna. Terus Karteker yang kedua namanya Hasan Lacaka. Pada saat itu yang ketujuh itu Late Bola Candu. Yang kedelapan Daud Tindele. Setelah Daud Tindele ini masuk Karteker lagi, Aziz Abbas.
Setelah Aziz Abbas itu masuk Herman Lanigi. Setelah Herman Lanigi masuk Arjun Sinanang. Nah, setelah Arjun Sinanang ada pelaksana tugas Ishak Yululemba. Setelah Ishak Yululemba ini masuk Adam Amran Lai. Setelah Adam Amran Lai masuk lagi Saad Languja sebagai PLT pada saat itu. Setelah Pak Saad masuk Awaludin sebagai PLT juga. Setelah Pak Awaludin masuk kembali Arjun Sinanang. Setelah Pak Arjun Sinanang masuk Muhammad Rizal SPT. Baru kami sendiri sampai sekarang. Oke. Iya. Berarti kalau Pak Kades ini yang ke 20. Iya. Ya. Oke, yang ke-20 karena sampai dengan saat ini ya, itu yang masih tercatat. Sejarah singkat dari Desa Towale dan masyarakat di sana sendiri, kemudian juga potensi-potensi yang ada di Desa Towale, karena mengenal sejarah Desa Towale ini mungkin pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI ini mungkin belum sepenuhnya atau semuanya tahu gitu ya. Nah, untuk itu mungkin tadi dari penjelasan singkat tentang Desa Towale, mungkin ada lagi hal yang tentunya ingin disampaikan terkait dengan sejarah singkat. Kayaknya belum terlalu spesifik lagi untuk masyarakat kenalnya atau pendengar kita atau pemirsa RRI. Mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Kades? Ya, saya mau tambahkan ini apa struktur Raja Kaili itu. Struktur Raja Kaili. Oke. Karena kalau informasi dari sumber yang kami dapatkan, tokoh masyarakat dan lembaga adat yang ada di Desa Towale itu, Raja Kaili itu berkedudukan di Towale, tapi yang satu ini, yang raja pertama tidak bisa disebut namanya. Itu nanti bisa disebut namanya pada saat kegiatan ritual mandi emas itu. Oke. Nah, begitu informasi. Ada yang unik ya pemirsa ya. Jadi tidak dari nama-nama, jadi nama-nama ini tidak semuanya bisa disebutkan ya. Karena ada kondisi ataupun keadaan tertentu ini baru bisa disebutkan nama beliau. Pada saat kegiatan itu 1 tahun 1 kali kalau menurut orang tua yang ada di sana. Itu alasannya kenapa Pak Kades? Kalau bukan cuma Makabunto, kayak tidak layak kalau disebut namanya. Tidak layak. Iya. Dan ketika ada yang melakukan misalnya menyebutkan, pernah tidak ada kejadian misalnya walaupun sudah mungkin karena tidak semua orang tahu ya. Jadi ketika misalnya adakah satu momen atau satu peristiwa gitu ada yang menyebutkan dan bukan pada saat acara-acara tertentu, apa yang terjadi? Jadi saya pernah diceritakan bahwa waktu itu ada yang meninggal, yang sudah meninggal. Ya. Jadi tiba-tiba menurut orang tua, dia ini kayak ketemu dengan keluarga begitu. Dia sampaikan, jangan sekali-sekali menceritakan nama ini kepada orang lain. Oke. Jadi itu konsumsi keluarga. Baik. Ya begitu, menurut cerita saya belum. Menurut cerita. Ya. Baik. Nah itu mungkin sedikit gambaran singkat bagaimana sejarah singkat dari wilayah Desa Towale. Kemudian juga ada hal yang unik ternyata yang ada di Desa Towale. Nah Pak Kades, ini kan wilayah tempat yang ada di Desa Towale sendiri ini kan sudah ditentukan sebagai desa wisata di Kabupaten Donggala. Dari kurang lebih, nanti dikoreksi Pak Kadis ya kalau misalnya salah, di mana Dinas Pariwisata Kabupaten Donggala itu mencatat sekitar 79 objek wisata dan salah satunya adalah Desa Towale. Yang kira-kira ini ya, potensi apa saja ini yang belum terekspos dari Desa Towale? Kalau kemarin hasil penetapan dokumen Balitbangda itu bahwa Towale ini ada beberapa memang potensi wisata yang bisa dikembangkan di sana. Yang pertama itu tentang wisata baharinya. Ya, wisata bahari. Ya. Terus kedua itu wisata budaya. Wisata budaya. Ya, di situ ada tenun, ada kegiatan event tahunan itu. Event tahunan. Terus ada wisata religi, karena di Desa Towale itu ada salah satu masjid yang tertua. Oke, yang sudah masjid masuk tertua. Menjadi cagar budaya ya. Masjid tertua itu apa namanya Pak? Masjid Aulia. Masjid Aulia. Okay. Jadi itu didirikan tahun 1813. 1813. Ya.
Masjid Aulia. Aulia ya. Nama tersebut itu adakah maksud tertentu atau ada satu tokoh yang dijadikan nama masjid itu atau seperti apa, Pak Kades? Jadi kalau menurut ini lagi cerita lagi, ya, karena memang kita berbicara sejarah ya. Ya baik. Ini ada salah satu tokoh ya, yang maksudnya Putra Toale. Putra Toale. Ya, yang datang menyiarkan langsung ajaran Islam itu ke Desa Toale. Namanya Syekh Lokia. Nah, kalau di sana itulah yang sering disampaikan bahwa ditujukan nama Aulia itu. Aulia ini adalah Syekh Lokia itu. Begitu pemahaman keluarga yang ada di Desa Toale. Oke. Dari Kepala Desa tentang sejarah singkat Desa Toale yang sudah kita ketahui, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, mungkin saya akan bergeser lagi ke Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Donggala, Bapak Muhammad. Ini tadi sudah dibuka dengan sejarah singkat ini Desa Toale, dan juga Desa Toale ini ditetapkan sebagai salah satu di antara 79 objek wisata yang dikembangkan oleh dinas atau menjadi destinasi wisata hingga tahun 2023. Dari apa yang disampaikan, pastinya untuk memilih satu wilayah menjadi destinasi wisata pasti ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, dan Desa Toale ini sudah memenuhi syarat tersebut. Apa alasan sampai dari ini, kan sebenarnya banyak, namun Desa Toale yang terpilih. Alasan tertentunya apa nih Pak Kadis? Terima kasih para pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada. Dalam obrolan budaya malam hari ini, saya bersenang sekali bisa tampil di sini bersama-sama dengan narasumber kepala desa maupun dari teman-teman yang lain yang sempat hadir. Kegiatan obrolan malam hari ini mencari atau memberikan solusi informasi kepada masyarakat sekitarnya, termasuk budaya maupun kegiatan-kegiatan kepariwisataan di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Donggala. Kabupaten Donggala ini memang betul memiliki 79 destinasi yang tersebar di 16 kecamatan, 158 desa dan 9 kelurahan. Jadi ini tersebar dari semua desa. Dari semua desa dan kelurahan ini kita memberikan penilaian mana yang layak untuk kita kita angkat menjadi desa wisata. Dari 158 desa ini 3 yang kita tetapkan kemarin. Pertama Desa Toale, Kecamatan Banawa Tengah, kemudian Desa Masaingi di Sindue, kemudian Desa Sabang di Dampelas, Kecamatan Dampelas. Nah 3 ini yang kemarin kita push ke tingkat nasional untuk ikut dalam peruntukan desa wisata seluruh Indonesia. Nah, kemarin kita belum terpilih, masih ada beberapa item yang perlu kita benahi. Di antaranya mungkin kegiatan kebudayaan yang belum sering dilakukan secara nasional. Karena berbicara desa wisata itu secara nasional itu harus sering dilakukan. Apa kata itu event tahunan, apa kata itu event provinsi sampai ke tingkat kabupaten. Makanya ada beberapa prasyarat yang kita belum mainkan di situ, kita belum ikut di dalam kegiatan itu adalah event nasional. Kita event kalender wisata di Donggala ini memang belum terlalu sampai ke tingkat nasional. Seperti tadi Pak Kades menyebutkan bahwa ada kegiatan event Mudiu Bulavam Pongeo, ya. Mudiu Bulavam Pongeo ini kita baru kemarin akan tetapkan menjadi event kalender event tahunan. Jadi kemarin sudah kita tetapkan melalui peraturan Bupati menjadikan event kalender tahunan. Ini kita angkat sampai ke tingkat nasional. Oke, berarti sebelumnya belum ada penetapan secara ini ya, secara aturan ya? Belum ada. Oke. Ini yang kekurangannya kita kemarin, belum ada sampai ke tingkat nasional. Tingkat nasional. Kalender event ini yang nantinya ada beberapa item-item yang harus kita persiapkan. Nah, kemarin sudah kita uji coba ya. Kita uji coba di Desa Toale bagaimana perangkat masyarakat, perangkat swasta, kemudian dari pemerintah bersatu padu, bagaimana mengiyakan bahwa
ini loh desa wisata, ini loh desa Towale yang mau mengangkat bagaimana budaya-budaya kita yang ada di Indonesia. Karena berdasarkan presentasi seluruh Indonesia, kunjungan para wisata asing itu datang ke Indonesia, salah satunya adalah budaya. Budaya. Itu yang paling dominan. 70%. Yang menarik mereka itu ya? Ya, 70% itu mereka budaya. Oke. Baru masuk ke alam dan lain sekitarnya, seperti itu. Oke. Kalau mau dilihat potensi untuk desa wisata, kenapa harus Towale? Ya. Towale itu sudah memiliki aksesibilitas yang cukup memadai untuk wisatawan asing maupun mancanegara. Dan itu masuk dalam syarat penentuan wilayah wisata ya? Sarana prasarananya sudah bagus. Oke. Tingkat keamanannya sudah memenuhi syarat. Ya. Itu salah satunya. Kemudian bagaimana masyarakatnya yang berkolaborasi meningkatkan objek-objek wisata di tingkat desa maupun nanti ke tingkat nasional. Ini salah satunya yang coba kita angkat sehingga Desa Towale ini bisa mengangkat menjadi desa wisata. Seperti itu. Oke, jadi itu adalah alasan mengapa Desa Towale dipilih di antara salah satu dari 79 objek wisata yang ada. Dan ini alhamdulillahnya lagi event tahunan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Towale, yaitu Modiu Bulavam Pongeo ya. Itu masuk dalam kalender event nasional. Wah, luar biasa. Ini satu hal yang perlu diapresiasi dengan baik, dan RRI juga kemarin juga sempat menjadi bagian dari acara tersebut. Oke. Ya kan Pak Kadis? Nah, ini dalam event Modiu Bulavam Pongeo kemarin ya. Ini juga mungkin boleh nanti ke depannya Pak Kadis ya. Bukan hanya terfokus pada kegiatan budayanya, tapi sebenarnya event itu juga bisa dijadikan satu tempat untuk memperkenalkan, mungkin melibatkan juga masyarakat, ada hal yang bisa bernilai ekonomi untuk masyarakat, misalnya dari kerajinannya, kemudian juga makanan-makanan khasnya. Kan biasanya kalau orang datang tuh perlu yang namanya belum lengkap kalau pulang belum bawa oleh-oleh Pak Kadis, ya kan? Jadi hal itu mungkin kedepannya mungkin bisa disiapkan booth-boothnya nih, ini untuk tenun, untuk makanan seperti itu, agar tentunya memang event tahunan ini bukan hanya sekedar fokus pada ini, tapi orang tidak mengingat lagi apa sih, tapi kalau ada sesuatu yang bisa dibawa pulang, kayaknya teringat, oh iya ini kemarin dari event salah satu yang ada di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Donggala. Nah baik, pendengar dan juga pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net ya, kami akan kembali lagi untuk melanjutkan obrolan budaya tentang potensi terpendam Desa Towale sebagai desa ataupun desa wisata di Kabupaten Donggala. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI, kita kembali lagi dalam obrolan budaya dengan topik potensi terpendam Desa Towale sebagai desa wisata di Kabupaten Donggala, dan masih bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Donggala dan juga ada Kepala Desa Towale Kabupaten Donggala. Nah, kalau tadi kita sudah berbincang di awal tentang sejarah, kemudian juga bagaimana sampai Desa Towale itu terpilih menjadi salah satu desa wisata di Kabupaten Donggala, juga sudah dijelaskan. Ada yang menarik di antara hal-hal yang sudah disampaikan, di mana ada
potensi wisata bahari yang ada di wilayah Tawale. Nah ini yang tentunya kalau turis-turis itu biasanya juga suka dengan suasana pantai karena Indonesia itu kan terkenal dengan pantainya dan masyarakat atau wisatawan asing itu sangat suka dengan cuaca yang ada di Indonesia karena panasnya tuh bisa memperindah kulit mereka. Itu menurut ceritanya ya. Kalau kita menghindari panas, kalau orang Palu ya kan, kalau wisatawan sih tidak ya. Nah tentang wisata bahari yang ada di wilayah yang masuk dalam destinasi wisata yang ada di Tawale sendiri, Pak Kades mungkin sudah sampai sejauh mana nih pengelolaannya atau hal-hal menarik yang ingin ditonjolkan? Silakan. Di Desa Tawale ini kemarin hasil penelitian itu yang dilakukan oleh pihak Akademisi Unpad dengan Balitbangda bahwa salah satu keunikan wisata bahari yang ada di Desa Tawale itu ini pasirnya ada warnanya 2. Oke. Yang satu putih, yang satu hitam. Kalau wilayah pemukiman warga itu agak hitam warna pasirnya. Tapi kalau sudah mau arah ke pantai, Kirana, pusat laut, Bone Bula itu putih semua ke sana. Itu keunikannya. Dan sampai sekarang memang kalau saya lihat ini teman-teman Pok Darwis, anak-anak muda di sana, kami sering sampaikan bahwa memang kalau kita mampu mengembangkan potensi wisata yang ada di desa ini, insya Allah nanti bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di Desa Tawale itu sendiri. Tapi alhamdulillah sekarang mereka sudah terpanggil untuk melakukan pembersihan dan salah satunya itu menjaga keamanan. Sesama mereka sudah baku tegur di sana. Baik. Di tempat-tempat wisata itu. Alhamdulillah. Jadi artinya masyarakat di sana sudah sadar benar bahwa tempat kita dijadikan fokus atau salah satu fokus destinasi wisata yang ada di Kabupaten Donggala, sehingga seperti tagline-nya Isema Pamepiapa. Ya, seperti itu kan. Kalau bukan kita siapa lagi ya kan? Bukan sekarang, kapan lagi? Iya. Kemudian juga Pak Kades, ini kan pengelolaannya sendiri selain memang di situ memiliki keunikan ya, ada 2 warna pasirnya, hitam dan juga putih. Nah, kemudian pengelolaan objek wisatanya sendiri, ini fasilitas apa saja? Apakah sudah dilengkapi? Misalnya kalau wisatawan itu kan suka yang suka laut itu apa sih? Ada divingnya, kemudian juga ada fasilitas selamnya. Seperti apa ini? Apakah memang di sana sudah terpenuhi? Karena di sana kan termasuk yang sudah ditetapkan sebagai wilayah wisata, Pak Kades. Gimana? Kalau untuk peralatannya itu belum ada, Bu. Oke. Ya, untuk peralatannya, tapi memang artinya masih dilakukan pembenahan ya? Pembenahan ya, belum ada. Cuma di sini kalau kita menjual ini alamnya dulu dengan potensi yang ada di laut itu. Tinggal bagaimana kita menyampaikan. Kayak ada salah satu batu yang ada di depan kampung itu. Ya. Itu namanya wisata Karampuana yang sekarang itu Karampuana yang insya Allah itu yang insya Allah itu kita mau pemerintah desa mau kelola begitu kemarin, namun ada sedikit menghadapi COVID kemarin, terkendala di anggaran itu, makanya insya Allah tahun depan 2023 ini kami pasti fokus ke situ. Kebetulan Pak Kadis sudah bantu kemarin Gazebo 3 di tempat itu. Jadi mungkin itu, Bu. Oke. Nah, mungkin bergeser lagi kita ke Pak Kadis ini ya, tentang kebijakan dari dinas terkait ini tentang setelah tempat wisata itu sudah menjadi perhatian juga dari masyarakat sekitar. Ini pengelolaannya pasti ada kolaborasi yang terjalin gitu ya antara pemerintah, daerah dan juga masyarakat. Ini bagaimana ini soal pembagiannya sendiri, Pak Kadis? Baik, terima kasih RRI Net dimanapun Anda berada. Dalam obrolan budaya ini saya kembali lagi bagaimana bentuk pemerintah mengantisipasi, mempromosikan satu desa, satu wilayah dalam tingkat nasional. Kami dari Dinas Pariwisata Kabupaten Donggala sudah mengambil langkah-langkah kebijakan maupun rekomendasi bagaimana desa-desa yang punya sumber daya alam ini khususnya underwater
bawah laut itu bisa kita push sampai ke tingkat nasional. Untuk kawasan Tanjung Karang sampai Pusentase itu ada di Towale. Ya. Itu ada 26 spot diving. Jadi 26 spot diving itu ada 3 golden the best. Location. Jadi ada 3 golden the best dalam rangka kegiatan underwater. Jadi selam ya. Untuk dive center atau dive service kita baru 2. Ada namanya satu Caravea, ada satunya lagi Prince John. Ini baru 2 di Sulawesi Tengah khususnya. Kami di Kabupaten Donggala baru 2. Ini kenapa saya bilang potensinya sangat besar di Towale itu, banyak binatang-binatang underwater yang punya spesifikasi yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Seperti hiunya, cara panggil hiu itu secara tradisional itu luar biasa di Towale itu. Makanya di Towale itu ada sekitar 4 spot dive. Ada spot dive yang sudah diturun oleh teman-teman yang dari mancanegara. Salah satunya adalah spotnya adalah hiu. Ya. Di hiu itu tepatnya di titik koordinat berada di Atol Pasibai ya, namanya itu Atol Pasibai. Atol Pasibai itu muncul bila terjadi air laut itu surut. Jadi pulau itu akan terbentuk berdasarkan arus itu akan muncul. Nah, di sekitar itu sangat banyak hiu. Baik itu hiu tutul, hiu sirip putih, hitam maupun abu-abu, ada 3 hiu. Semuanya itu adalah hiu karang dan semua jinak. Jadi semua tidak berbahaya jinak, ya? Tidak berbahaya. Hanya mereka itu suka bermain sama kita. Di samping hiu dia juga punya ada dugong. Dugong itu orang bilang apa? Putri duyung ya. Orang bilang kalau anak-anak kita saya ketemu putri duyung seperti manusia. Bukan itu hanya dugong, itu hanya apa ya, hayalan dan lain sebagainya. Dia juga punya penyu, dia juga punya dragon fish yang tidak pernah dimiliki seperti bentuk naga, dan dia punya molekul-molekul yang kecil yang tidak dimiliki tempat lain. Ini yang sangat menarik bagi wisatawan mancanegara tentang underwater. Makanya kawasan Tanjung Karang sampai Pusentase ini amazing, luar biasa untuk underwater. Jadi memang ini adalah kekayaan yang harus tetap dijaga dan dilestarikan, dan masyarakat di situ memang harus pintar-pintar melihat peluang ya. Jadi bukan hanya menjadi kerja keras dari dinas terkait saja, tapi pemerintah ataupun perangkat masyarakat di situ juga harus ikut terlibat secara aktif. Nah, dikatakan tadi pemanggilan dari hiu ini juga cukup unik ya. Jadi kalau misalnya mau melihat wujud dari hiu tutul itu, memang ada orang tertentu yang harus memanggil atau seperti apa, Pak? Jadi kalau kita mau lihat hiu, itu tidak sembarang juga. Jadi ada orang-orang yang bisa memanggil secara tradisional. Kenapa? Ada sifat-sifat hewani yang tidak dimiliki kita gitu. Jadi kalau orang yang sudah biasa, nanti sebelumnya itu briefing dulu sebelum kita turun underwater. Contoh umpamanya memanggil hiu dengan menggunakan botol mineral. Itu dengan bunyi-bunyi botol mineral di bawah laut, di sekitar tempat bermain hiu itu akan datang. Dan kedua, kita tidak terlalu banyak bergerak. Kita hanya diam, stay di tempat itu, jangan terlalu banyak gerakan tambahan. Gerakan tambahan, iya. Nah, karena hiu ini karena kalau banyak gerakan tambahan, kalau banyak apakah berbahaya? Tambahan, takutnya dia lebih agresif. Karena hiu ini suka bermain. Lain dengan hiu tutul. Kalau hiu tutul itu dia hanya ke sana kemari, dia banyak karena hiu tutul itu membawa ikan-ikan rono itu loh, ikan-ikan rono. Jadi kalau ikan rono banyak pasti ada hiu tutul banyak. Itu dia pemirsa RRI Net ya. Itu uniknya di situ ya. Jadi ilmu juga ini ya. Kalau banyak rono di pasar berarti ada hiu tutul. Kita dari pemerintah khususnya Dinas Pariwisata sudah mengambil suatu langkah untuk ikut event dunia. Jadi ini insya Allah di tanggal 1 September sampai tanggal 4 kami ikut namanya DX1. DX1 itu ada namanya pameran dunia untuk mengeksplor underwater.
Salah satunya adalah Toale. Toale. Ini kita mencoba, jadi melalui fasilitasi dari gubernur, kami dibuatkan satu tempat di JCC Jakarta untuk menjual secara online maupun offline di sana. Bagaimana underwater Tanjung Karang sampai di Pusentasi. Karena unik, uniknya itu yang kami tonjolkan yang tidak dimiliki oleh tempat-tempat lain. Seperti itu. Jadi memang tidak salah Pak Kades kalau wilayahnya Komiu ini yang masuk juga salah satunya menjadi desa wisata di Kabupaten Donggala. Karena memang ada keunikan-keunikan yang nampaknya juga masyarakat Sulawesi Tengah sendiri belum tahu ya, bahkan mungkin dari tayangan ini ya pemirsa RRI dan juga pendengar RRI ini kita bisa tahu ternyata ya kenapa kita harus mikir jauh-jauh untuk berlibur ya di luar dari Sulawesi Tengah, tapi ternyata Sulawesi Tengah juga punya banyak sekali potensi-potensi wisata. Nah ini kan di wilayah kita ini juga bisa dikatakan pasca gempa kemarin ini meninggalkan berbagai cerita ya. Salah satunya yang ditinggalkan juga ini yang ditakutkan masyarakat untuk menikmati keindahan pantai adalah buaya Pak Kadis. Nah ini bagaimana? Apakah wilayah destinasi yang ingin diperkenalkan nanti di mata internasional ataupun event nasional nanti ini apakah bebas buaya atau berimba ini Pak Kadis? Aduh, bisa dikasih jelas ini agar pemirsa RRI Net ini juga bisa menghilangkan kekhawatiran mereka. Soalnya kalau bilang Kota Palu atau Donggala atau wilayah Sulawesi Tengah ada buaya, itu dia. Silakan Pak Kadis. Baik, ini menarik. Buaya darat, buaya laut. Iya, tapi kita bicara buaya laut ini. Jangan bicara buaya darat ini. Jadi berbicara buaya, ini bukan hanya kita. Seluruh dunia itu pasti ada buaya baik di rawa, sungai, laut. Hanya kita perlu mempelajari bagaimana proses edukasi buaya itu kalau dari rawa, kemudian dari laut. Nah, ini kami dari Dinas Pariwisata dengan dinas terkait itu mencoba mempelajari kapan buaya itu kawin, kapan buaya itu bertelur, itu harus kita cari tahu. Terus dia banyak bermainnya itu di mana? Nah, memang air-air ini dengan adanya gempa itu banyak cerita, ada yang dari muara turun ke laut. Penangkarannya sudah ini. Seperti itu. Nah, jadi sekarang bagaimana kami selaku dari dinas bagaimana mengambil suatu langkah biar masyarakat itu tidak takut lagi ke Tanjung Karang, tidak takut lagi ke Pusentasi, ke gunung, ke yang lain-lain. Ada teknik-teknik tersendiri yang kami buat, ada strategi-strategi. Nah, awalnya memang kami menjaga pantai itu dengan dinas terkait, melihat sejauh mana proses regulasi buaya, pergerakan buaya. Mulai buaya. Pagi, kemudian sore hari, sehingga sudah ada yang korban-korban jiwa. Setelah kami melakukan penelitian itu, akhirnya kami dapat satu strategi bahwa kalau kita ramai, buaya tidak akan muncul. Kalau kita ramai di laut, buaya tidak akan muncul. Tapi kalau 1, 2, nah seperti itu. Makanya pelajari kapan dia beranak, bertelur, kapan dia harus kawin gitu kan. Kalau dia kawin dia agresif, dia kesana kemari pasti. Tapi alhamdulillah ini 2 bulan sudah lewat, alhamdulillah untuk buaya, untuk wilayah Tanjung Karang sampai Pusentasi sudah tidak ada. Nah, saya sendiri selaku Kadis Pariwisata sudah beberapa kali dive bawa tamu, tidak ada seperti itu. Alhamdulillah. Ya, jadi itu yang kita sampaikan kepada masyarakat pengunjung baik Nusantara maupun mancanegara bahwa kami bisa menjamin bahwa buaya itu untuk sekarang sekarang sudah tidak ada lagi. Tapi tetap kami mengantisipasi hal-hal jangan sampai terjadi seperti itu. Karena satu hal, jangan sampai kotor laut. Karena kalau kotor laut pasti buaya akan muncul karena banyak sisa-sisa makanan yang akan dia cari. Makanya edukasi itu penting kepada masyarakat sekitar. Tolong bersihkan laut. Jangan buang sampah di laut. Bagaimana karena begini, Sabtu Minggu itu biasa kita di Donggala maupun sampai di Pusentasi itu banyak orang bawa sampah ke kita, ya kan? Nah, makanya kalau ada tamu-tamu maupun Nusantara, tolong sampahnya kalau bawa pulang lagi sampahnya. Atau ada tempat-tempat sampah jangan dibuang di laut. Itu yang memancing
binatang-binatang buas itu datang, gitu kan? Iya. Seperti itu. Oke, ya kita akan menggali lagi apa yang menarik, dan karena kita berbicara tentang potensi terpendam, masih ada hal terpendam lainnya yang ingin kita ketahui dari destinasi wisata yang ada di Desa Towale, yang akan kita lanjutkan dalam perbincangan obrolan budaya bersama dengan RRI Palu dan juga bersama dengan dua narasumber kami, baik dari Dinas Pariwisata dan juga dari perangkat Desa Towale. Tetaplah bersama dengan obrolan budaya. Nasionalisme diartikan sebagai suatu sikap politik dan sosial dari kelompok-kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, bahasa dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Saya bangga terlahir di Indonesia. Saya akan mencintai tanah ini seumur hidup saya. Saya akan menjaganya dengan apapun yang saya punya. Saya akan menjaga kehormatannya seperti saya menjaga diri sendiri. Saya akan selalu menjaga mimpi-mimpi saya terus hidup bersama tanah air tercinta ini. Kita bersatu padu, tegapkan langkah maju, jayalah. Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, kembali lagi dalam obrolan budaya. Potensi terpendam Desa Towale sebagai desa wisata di Kabupaten Donggala. Nah, sudah banyak hal yang kita dengarkan, tentunya dari mulai wisata baharinya yang ditonjolkan, apa keunikan yang menjadikan salah satu ataupun destinasi wisata di wilayah Donggala ini unik dan berbeda dengan wilayah yang lain. Bahkan sampai tadi akhirnya kita membahas tentang buaya ya, karena kenapa the power of media sosial ini juga mungkin mempengaruhi turunnya kunjungan wisatawan, baik yang wisatawan lokal ataupun wisatawan luar daerah ke wilayah wisata yang ada di Kabupaten Donggala, karena itu tadi adanya fenomena buaya yang muncul. Alhamdulillah sudah terjawab bahwa itu sudah tidak ada ya. Jadi kalau ada yang menyebarkan video-video yang tidak benar ya terkait dengan wisata yang ada di wilayah Donggala terkait dengan buaya, itu hoax. Ya Pak Kadis ya. Oke. Nah, di wilayah Desa Towale ini kan selain budayanya yang sudah diperkenalkan tadi, kemudian ada potensi lain, misalnya kerajinan masyarakat, yaitu dikenal juga wilayah yang memiliki potensi kerajinan sarung Donggala. Nah, Pak Kades ini yang boleh menjelaskan bagaimana perkembangan dari tenun Donggala yang ada di sana, kemudian juga regenerasinya seperti apa, apakah masih dipertahankan atau semakin banyak ini yang muda-muda juga dilibatkan, atau hanya masih yang generasi-generasi tua ini yang tahu dalam proses penenunan sarung Donggala. Silakan Pak Kades. Memang kemarin ini kalau saya lihat sempat pengrajin tenun ini agak berkurang sebenarnya. Berkurang. Oke. Karena memang tidak ada lagi antusiasnya generasi itu untuk belajar, untuk menjadi tidak ada antusias dari generasi muda untuk mempelajari tenun Donggala itu. Namun di tahun-tahun 2019 kemarin, setelah kami bentuk kelompoknya dan kami sudah SK-kan itu, makanya saya lihat ini sesuai dengan hasil pendataan kami, pengrajin tenun yang ada di Towale saat ini itu 129 itu yang aktif, yang aktif. Namun sampai tahun 2020 ini kami coba perhatikan, cermati di sana. Ini anak-anak SMA yang sudah putus sekolah, yang tidak melanjutkan kuliah lagi. Ini sudah mulai diajari lagi sama orang tuanya untuk menjadi pengrajin tenun. Makanya ada pengrajin yang baru lagi sekarang. Makanya mungkin lebih bertambah lagi pengrajin yang ada itu dengan munculnya anak-anak muda itu. Selain melibatkan orang tua, apa motivasi yang ditempuh untuk istilahnya menjadi pemacu semangat mereka? Kalian harus belajar ini, karena kalau tidak ini yang akan terjadi. Hal seperti apa yang dilakukan Pak Kades? Kalau kemarin ini karena mereka susah mencari bahannya. Terkendala di bahan. Bahan kalau kemarin. Baik. Alhamdulillah sekarang dengan
dibentuknya ini ada bantuan dari Bank Indonesia, Oke. karena kita sudah menjadi salah satu desa binaan Bank Indonesia untuk tenun ini. Makanya ini bantuannya masuk ke desa itu dari bahan bakunya sampai rumah tenun. Pemasarannya juga galeri, dibantu. Iya, dibantu. Oke. Jadi kami di sini kalau sebelum-sebelumnya hasil kerajinan ini diantar ke Palu dulu. Ya. Jadi cara penjualannya ke Palu. Namun sekarang tidak, sudah dimasukkan dalam galeri. Galeri langsung. Oke, kan sekarang banyak menggunakan media sosial. Hal itu juga ditempuh, Pak Kades? Iya, dibuatkan dia punya aplikasinya. Oke, luar biasa. Dan ada juga potensi wisata lainnya yaitu pusentasi. Karena tidak semua orang tahu itu. Apakah apa pusentasi itu? Mungkin boleh disampaikan juga secara singkat ini sebelum kita akhiri perbincangan. Karena kita belum menggali tadi soal pusentasi ini, Pak Kades. Singkat saja. Memang kalau pusentasi ada 2 versi sebenarnya. Ada 2 versi. Pertama, menurut orang tua bahwa itu adalah badannya manusia sebenarnya. Makanya kepalanya itu ada di atol itu. Makanya kalau dari foto satelit itu kayak sujud itu orang. Kalau kita lihat. Makanya itu pusatnya itu sudah pusat laut itu. Itu masih kecil, lubang kecil dulu. Awalnya lubang kecil. Belum terlalu besar begitu. Disitulah salah satu turunan Raja Kaili ini yang menyebur, namanya Yamamore itu. Gitu. Makanya sampai sekarang dikenal bahwa pusat laut itu adalah ada ceritanya dengan Yamamore. Mungkin kalau yang ingin tahu ya harus berkunjung, kemudian berbincang-bincang lah ya pada masyarakat sekitar. Karena berkunjung kemudian juga kalau kita tidak mengetahui, karena kan sekarang ini segala sesuatunya itu bisa diakses dengan mudah dengan adanya internet ataupun situs-situs tertentu yang mengangkat tentang potensi wisata. Oke, baik. Pak Kadis, ini mungkin sebagai akhir perbincangan kita terkait dengan apa yang sudah kita bahas, yaitu potensi terpendam Desa Towale sebagai desa wisata di Kabupaten Donggala. Pasti ada harapan yang ingin diwujudkan ke depannya. Ini karena bukan hanya fokus pada Desa Towale saja, tapi masih ada, saya bacanya 79 nih Pak Kadis, banyak ini ya. Tapi salah satunya yang saat ini masih difokuskan adalah Desa Towale. Silakan. Baik, terima kasih RRI Net dimanapun Anda berada. Dalam obrolan budaya kali ini, saya akan memberikan tips atau strategi dari kami selaku Dinas Pariwisata. Ya. Akhir-akhir ini memang lagi booming itu milenial. Ya. Dengan digitalisasi. Kami mengangkat itu sehingga destinasi di Donggala ini bisa booming, bisa terekspos dengan digitalisasi itu. Dari 79 kami rencanakan bikin breakdown setiap tahun itu 5. 5 prioritas destinasi yang kita angkat. Setiap tahun 5, setiap tahun 5. Ya. Karena kalau tidak 5, 79 luar biasa itu anggarannya berapa. Itu banyak. Kemarin juga seperti itu, kami dengan Penajam Pasir Utara PPU di Kalimantan, kami mencoba sudah membuatkan MOU dan PKS B2B, bagaimana tempat-tempat destinasi mana saja yang kita jual sampai ke go nasional. Ini kerjasama bilateral 2 daerah. Nah itu semuanya menggunakan digitalisasi. Seperti tadi Pak Kades bilang tentang Sarung Donggala. Sarung Donggala ini kan sekarang banyak diminati, diangkat oleh anak-anak milenial gitu. Nah seperti pakai ini Sarung Donggala. Tapi Pak Kadis bukan milenial toh? Ini bentuk subi. Ini bentuk subi. Jadi bagaimana kita mengsosialisasikan pakaian sarung Donggala di mana saja. Tidak harus menggunakan celana kain, mau jeans bisa, mau apa bisa. Tampil modis ya. Iya. Jadi kita menggunakan milenial itu. Kami juga ada duta wisata yang sering pakai kemana saja. Pakai. Tapi nanti kita eksposnya melalui apa? Digitalisasi. Baik. Nah itu. Nah ini yang kita angkat gitu loh. Makanya kemarin teman-teman di Kalimantan itu ada satu desa di Kecamatan Sepaku itu sudah menggunakan digitalisasi. Nah ini nanti kami akan kolaborasi dengan Desa Towale. Bagaimana mengangkat tenun ini bisa ke tingkat nasional. Kemarin sudah ditetapkan tanggal 12 Agustus itu merupakan Hari Tenun untuk Kabupaten Donggala.
Oke. Dan kami lagi menggembleng aturan Perda tentang desa tenun. Jadi desa Towale ini nanti di samping dia desa wisata ada namanya desa tenun. Desa tenun. Akan dibuatkan satu Perda oleh Pak Bupati melalui DPR seperti itu. Kemudian menyangkut masalah pusentasi tadi itu. Pusentasi tadi menarik sekali. Banyak memang orang bilang ini pusentasi ini lubangnya berapa sebenarnya? Iya. Diameter besarnya, berapa kedalamannya? Kok ada ikan, kok airnya bergaram? Gitu kan? Nah saya jawab sekarang bahwa diameter besaran pusentasi itu adalah 10 meter. Dalamnya 4 meter tergantung air naik pasang surut. Nah sekarang orang bilang ada enggak lubang besar di dalam sampai ke laut? Mungkin iya dulu, tapi pasca gempa 2018 itu sudah tidak lagi lubang. Ada tinggal kecil-kecil air laut yang masuk ke dalam. Nah seperti itu. Jadi kalau mau bilang ada ketakutan masuk dalam nggak apa-apa. Itu jadi silakan itu. Jadi sekarang orang bajin jumping di situ mau lompat mandi itu fenomena yang kita pakai di sana. Seperti itu. Seperti itu. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi kerjasama ini nantinya bisa lancar ya. Dan juga semakin mengangkat Kabupaten Donggala sebagai destinasi wisata di Sulawesi Tengah. Pak Kades, harapannya mungkin 1 menit untuk perkembangan Desa Towale sendiri sebagai destinasi wisata di Kabupaten Donggala. Silakan. Ya, kalau harapan kami ini, ya semoga program ini cepat ini Pak Kades. Oke. Ya, salah satunya Perda tadi tentang Desa Tenun itu, ya supaya bisa ditetapkan sudah bahwa Towale adalah desa wisata. Itu harapan kami. Oke. Mudah-mudahan Perda itu bisa cepat dilaksanakan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, sebelum kita mengakhiri obrolan budaya kita pada malam hari ini, kita akan dengarkan dulu closing statement dan juga harapan ke depannya dari pihak terkait dengan pengembangan wisata, yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Donggala. Silakan Pak Kadis. Ya, baik. Jadi untuk mengetahui bagaimana Donggala, pariwisatanya, bagaimana Towale desanya, bagaimana pariwisatanya di desa. Kami juga sudah punya YouTube, kami juga punya Instagram, kami juga punya Facebook. Mungkin jadi, boleh disebutkan Pak Kadis. Jadi hashtagnya Dinas Pariwisata Donggala. Semua ada di situ, baik itu film pendek, kemudian kuliner, tampilan-tampilan budaya, semua ada di situ. Dan jangan lupa hashtag di Towale saja. Di Towale saja. Ini berkat RRI loh, RRI Net nanti. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Donggala untuk apa yang sudah disampaikan. Ini sekali lagi kalau mau tahu tentang Donggala, jangan lupa ya, bisa diulang kembali? Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata Donggala. Hashtagnya Towale saja. Nah seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kades untuk waktunya dan juga harapan yang disampaikan oleh Pak Kades Desa Towale pun juga sudah kita dengarkan. Mudah-mudahan saja ya apa yang diharapkan, apa yang menjadi rencana ke depannya ini bisa terwujud dengan harapan bahwa Kota Donggala ataupun wilayah Donggala ini memang bisa dikenal bukan hanya di wilayah Sulawesi Tengah, tapi juga di wilayah nasional bahkan internasional sebagai salah satu destinasi wisata terbaik yang ada di Indonesia. Akhirnya saya, presenter Anda Ubi Kalsum Jawas pada obrolan budaya pekan ini mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan tabe. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia, Sa
inna tu maupa